Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Senang dan bahagia kembali kita bisa ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi teman-teman kembali akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya ingin membawakan tema seputar masalah kehidupan. Masih berhubungan dengan nasib, antara kekayaan dan juga kemiskinan. Manakah di antara kedua hal tersebut yang saat ini Anda rasakan? Hanya Anda, teman-teman, yang bisa mengetahuinya. Semua tergantung bagaimana Anda menilai keadaan Anda. Kita tahu, teman-teman, bahwa dalam kehidupan ini, nasib orang ternyata berbeda-beda. Ada yang mereka hidup dalam tanda kutip ya, kondisi miskin. Ada yang sebaliknya, kondisi memiliki, atau boleh kita sebut, hidup sebagai orang kaya. Nah, dalam video ini, teman-teman, sesuai dengan judul yang sudah saya tulis, saya ingin mengajak Anda, maaf kata, yang saat ini mungkin masih merasa hidupnya miskin, mari saatnya untuk berubah menjadi kaya. Ada beberapa video saya yang sudah membahas ini, tetapi ada tambahan yang ingin saya tambahkan dalam video ini. Bersyukurlah jika Anda saat ini miskin, sebab Anda akan kaya. Kenapa saya memilih tema ini dan juga memberikan judul ini dalam video ini? Saya ingin katakan teman-teman bahwa bersyukur ini adalah menjadi satu kunci rahasia sekaligus kunci utama untuk Anda memperoleh kekayaan, untuk Anda mengucapkan selamat tinggal kepada kemiskinan dan beralih kepada kekayaan atau kelimpahan. Syukur ini dahsyat luar biasa. Pengertian dari bersyukur sendiri, teman-teman, adalah bagaimana kita menyadari dan kemudian berani mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala berkah yang diberikan kepada kita. Syukur bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk, baik itu Anda mengucapkan dengan kata-kata, baik itu Anda mengucapkan dalam hati Anda, atau mungkin dengan tindakan-tindakan yang lain. Nah, kita akan fokus kepada judul yang sudah saya pilihkan untuk video ini. Bersyukurlah jika Anda miskin, sebab Anda akan kaya. Jadi jika Anda saat ini merasa miskin, teman-teman, mulailah untuk bersyukur. Mulailah untuk bersyukur. Sebab jika Anda tidak memulai bersyukur, maka kekayaan akan sulit menghampiri Anda. Orang-orang yang saat ini hidupnya kaya, itu juga melewati sebuah proses yang namanya bersyukur. Entah itu disadari atau tidak, disengaja atau tidak, tetapi ada perasaan syukur yang kemudian tercipta dalam dirinya, yang itu kemudian bisa membuatnya menjadi kaya. Pemahamannya seperti ini, teman-teman. Ketika Anda bersyukur dengan disertai rasa ikhlas, maka Anda akan merasakan sesuatu dalam perasaan Anda. Perasaan itu adalah perasaan senang. Kita ambil contoh sehari-hari, saat Anda diberi uang oleh orang tua Anda, kemudian Anda mengucapkan terima kasih. Kenapa Anda mengucapkan terima kasih? Pasti ada perasaan senang dalam diri Anda. Jika Anda tidak senang dengan pemberian orang tua Anda, mungkin Anda tidak akan mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika Anda berani bersyukur, artinya Anda menyadari dan menerima segala berkah anugerah yang Tuhan berikan. Oleh karena Anda menyadari dan menerima dengan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, maka Anda mengucapkan syukur. Ya, jadi syukur ini boleh disebut sebagai satu ungkapan tanda rasa terima kasih kita, teman-teman, akan segala apa yang sudah kita peroleh. Ya, jika Anda tidak merasa senang, tidak menyadari, bahkan tidak merasa senang dengan pemberian Tuhan, mungkin Anda sulit untuk bersyukur. Contoh, ketika Anda kecewa dengan apa yang Anda peroleh, maka saya yakin Anda sulit untuk bersyukur. Ya, mudah-mudahan sampai di sini sudah mulai memahami. Ya, oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi, kenapa bersyukur ini bisa membuat kita menjadi kaya? Sebab jika Anda bersyukur dengan rasa ikhlas, maka dalam diri Anda, dalam perasaan Anda,
itu akan muncul perasaan bahagia. Nah, disinilah ternyata kuncinya teman-teman. Rahasianya ada di sini. Semesta itu ternyata akan menambah apa yang kita rasakan. Ya, mungkin Anda jarang mendengar ini, tetapi saya menemukan fakta bahwa semesta itu ternyata akan menambah lebih banyak terhadap apa yang kita rasakan. Jadi jika kita merasa senang teman-teman, maka semesta akan menambah kesenangan itu. Dan terus semesta akan terus menambahkan dari yang mungkin senangnya hanya 1 tingkat, kemudian ditambahkan lagi menjadi 2 tingkat, ditambah lagi menjadi 3 tingkat, dan begitu seterusnya. Segala hal yang Anda rasakan teman-teman, itu yang akan terus ditambahkan oleh semesta. Kesedihan Anda pun juga akan ditambahkan. Hari ini Anda sedih oleh satu hal, maka esok mungkin kesedihan Anda akan bertambah, esok harinya mungkin akan bertambah, dan terus begitu. Ini rahasia teman-teman. Percaya tidak percaya, Anda boleh mempelajarinya. Maka saya yakin Anda akan menemukan sebuah fakta bahwa semesta ternyata menambah setiap perasaan kita. Perasaan Anda senang, semesta akan menambah kesenangan dalam hidup Anda. Ketika Anda merasakan perasaan sedih, semesta akan terus menambahkan kesedihan. Ketika Anda menyimpan perasaan berkelimpahan, semesta akan menambahkan lebih banyak kelimpahan. Perasaan yang bagaimana yang akan ditambah oleh semesta? Perasaan yang mendominasi pikiran bawah sadar Anda. Oleh sebab itu, mari kita mulai melihat ke dalam diri kita. Anda merasa hidup sebagai orang kaya atau masih merasa sebagai orang yang miskin? Perasaan itulah teman-teman yang akan ditambahkan oleh semesta. Ketika Anda masih merasa bahwa saya hidupnya miskin, saya ini orang miskin, maka ada kemungkinan kemiskinan itu terus terjadi dalam hidup Anda. Semesta seolah-olah menambahkan tanpa kita minta, menambah kemiskinan dan kemiskinan. Sebaliknya, orang yang merasa kaya, perasaannya selalu bahagia, selalu senang, semesta terus menambahkan kekayaan itu. Kebahagiaan itu terus ditambahkan. Nah, disinilah kita mulai melangkah kepada perubahan. Bagaimana kita merubah kondisi kita yang saat ini mungkin Anda masih merasa miskin, mulailah untuk bersyukur. Syukuri segala hal yang masih Anda miliki. Syukur itulah yang akan menciptakan perasaan positif, perasaan bahagia. Anda harus ikhlas menerima apa yang Anda miliki saat ini. Ketika Anda tidak ikhlas menerima apa yang Anda miliki, maka mustahil Anda bisa menciptakan perasaan bahagia. Dan jika Anda tidak mampu melakukan itu, Anda tidak akan pernah mampu untuk bersyukur. Ketika Anda mampu menciptakan perasaan bahagia, maka semesta akan menambahkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Ini terbukti teman-teman, dan ini berdasarkan dari hukum semesta. Ya, contohnya ketika Anda mengeluh, merasa hidup Anda berat, merasa hidup Anda miskin, merasa Anda selalu menderita, bagaimana perasaan Anda? Senang atau sedih? Ketika Anda merasa sedih dan kesedihan itu terus Anda pertahankan dalam diri Anda, terus perasaan Anda sedih setiap hari, maka kesedihan itu justru akan semakin bertambah teman-teman. Inilah yang membuat kita seolah-olah, kok sulit ya saya ingin bangkit, kok sulit ya saya ingin hidup berkelimpahan, buru-buru berkelimpahan, untuk hidup berkecukupan kok berat ya, kok sulit rasanya. Semua kembali kepada perasaan kita, ya. Oleh sebab itu, inilah pentingnya bersyukur. Untuk bisa menciptakan perasaan syukur, kita harus bisa menerima dengan ikhlas teman-teman. Menerima dengan ikhlas pemberian Tuhan. Kita harus senang menerimanya. Ketika Anda benar-benar bisa menerima itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rasa bahagia, maka Anda akan ringan mengucapkan syukur. Itulah rahasia dari syukur sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan kata-kata atau mengungkapkan dalam doa, bukan. Syukur harus dilandasi oleh perasaan ikhlas. Perasaan itu harus mampu menciptakan perasaan bahagia.
Ketika sudah mampu menciptakan perasaan bahagia, maka hidup Anda berangsur-angsur akan bahagia. Ya. Jika Anda banyak bersyukur, perasaan Anda senang, sekali lagi, hal-hal yang menyenangkan akan mulai datang. Nah, bagaimana kita mensyukuri kondisi kita yang maaf kata, kita hidupnya saat ini berkekurangan. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman bahwa memang ada di antara kita yang mungkin masih kesulitan dalam ekonomi. Jujur saya sulit untuk bersyukur. Kadang-kadang hanya ucapan, tetapi setelah saya ucapkan, hati saya tetap sedih, hati saya tetap cemas, tetap khawatir. Kadang-kadang saya mengeluh, kok berat hidup ini. Padahal tiap pagi saya bersyukur. Inilah teman-teman yang mungkin harus kita sempurnakan. Syukur kita harus kita landasi dengan rasa ikhlas. Jika kita sudah tulus menerima, nggak akan ada lagi komplain, nggak akan ada lagi orang Jawa bilang itu maido, itu tidak ada. Atau kecewa, itu tidak ada. Yang namanya sudah ikhlas, jadi terima dengan lapang dada. Ya. Ini yang harus kita niatkan teman-teman. Ini harus kita niatkan. Ketika Anda mendapatkan uang, maaf kata, hari ini cuma memiliki pendapatan 20.000. Ketika Anda mengeluh, ya cuma 20.000. Kok makin hari makin menurun ya? Apa yang Anda rasakan? Senang atau sedih? Pasti perasaan sedih, sebab Anda kecewa. Maka semesta akan menambahkan kesedihan itu teman-teman. Ya, semesta akan menambahkan itu. Berbeda maaf kata jika Anda mendapatkan 20.000 rupiah penghasilan, tetapi Anda menerima itu dengan tulus, dengan ikhlas. Terima kasih ya Allah, masih Engkau izinkan memiliki penghasilan 20.000 hari ini. Ini sudah lebih dari cukup ya Allah untuk keluarga hamba. Terima kasih ya Allah. Ketika Anda mengungkapkan itu dengan tulus, Anda benar-benar berterima kasih atas 20.000 itu, maka percayalah teman-teman, semesta akan menambahkan yang 20.000 itu akan ditambahkan lebih banyak lagi. Ini sudah konsep hukum semesta. Dan disitulah kekayaan mulai terbentuk teman-teman. Jika Anda ada kesempatan sharing dengan orang-orang kaya, pasti pada awal mereka merintis, mereka juga sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Meskipun untung 2.000 rupiah, mereka akan hitung betul-betul. Mereka akan simpan baik-baik. Tidak mereka boros-boroskan. Benar-benar penuh perhitungan. Tindakan ini juga merupakan sebuah wujud syukur. Jadi syukur itu bukan hanya diucapkan saja, bukan hanya dalam doa, bukan. Tindakan kita yang memelihara, yang menjaga, yang merawat, ya, itu juga bagian dari syukur teman-teman. Itulah yang kadang-kadang kita menilai, wah orang kaya pelit, 2.000 rupiah aja ini ditagih. Sekali lagi bukan pelit, karena mereka ingin mensyukuri apa yang dia miliki meskipun cuma 2.000 rupiah. Ya, mereka senang mendapatkan untung 2.000 rupiah, itu senang. Nah, semesta akan menambahkan apa? Rasa senang itu teman-teman. Hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita akan cenderung menciptakan rasa senang. Hari ini mungkin 2.000 rupiah, tapi esok mungkin bisa menjadi 6.000. Keesokan harinya mungkin bisa menjadi lebih banyak lagi. Ketika terus perasaan senang itu tercipta, maka hal-hal yang menyenangkan akan terus kita rasakan. Begitu juga dengan makanan. Mungkin maaf kata, Anda setiap hari makan hanya tahu, hanya tempe, maaf kata ya. Ketika Anda tidak mensyukuri itu, Anda mengeluh. Mungkin yang muncul dalam pikiran Anda rasa menggerutu. Gimana sehat? Setiap hari tahu, tempe, tahu, tempe. Ketika muncul perasaan kecewa, perasaan mengeluh,
maka kondisi Anda akan terus ditambahkan. Bukannya berubah menjadi lebih baik, tapi justru akan semakin berat. Tapi ketika Anda mampu mensyukuri yang hanya tahu tempe tadi, Anda betul-betul merasakan perasaan yang bahagia, perasaan yang senang, maka kesenangan itu akan ditambah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan kami sekeluarga hidangan makanan yang cukup, yang menyehatkan tubuh kami. Kami bersyukur ya Allah, ya Tuhan, atas nikmat-Mu ini. Ketika Anda mampu mengucapkan itu dengan penuh ketulusan hati Anda, tercipta perasaan bahagia bahwa Tuhan masih menyayangi Anda, maka semesta akan menambahkan perasaan senang Anda akan makanan itu. Jika tahu tempe saja itu sudah bisa membuat Anda senang, semesta akan menambahkan makanan yang lebih menyenangkan lagi. Ya, orang-orang yang, maaf kata, pernah hidup menderita, pernah hidup susah, mungkin mengalami hal ini. Jika mereka mengenang masa lalunya, mungkin mereka merasakan bagaimana dulu hanya makan seadanya. Sekarang sudah bisa masak sendiri, sudah bisa masak makanan yang agak mewah. Prosesnya memang dari situ, teman-teman. Ada pada perasaan Anda, dan perasaan itu adalah perasaan syukur. Sebab jika Anda tidak bersyukur atau tidak mampu bersyukur, artinya tidak ada perasaan bahagia dalam diri Anda. Inilah kuncinya, teman-teman. Jika Anda mampu bersyukur, artinya Anda mampu menciptakan perasaan bahagia itu. Maka bagaimana sebisa mungkin Anda menciptakan perasaan bahagia itu? Mau tidak mau, Anda harus bisa menerima kehidupan Anda saat ini. Nah, mungkin Anda bertanya, kapan kira-kira kita bisa merubah hidup kita yang saat ini kita masih berkekurangan, masih miskin? Berapa lama kita bisa merubah kondisi nasib kita? Semuanya tergantung dari perasaan Anda, teman-teman. Ketika Anda sudah tidak merasa bahwa Anda hidup miskin, ketika Anda lupa bahwa sebenarnya aku ini berkekurangan, sebenarnya aku ini orang miskin, sebenarnya hidupku kurang. Ketika Anda lupa akan semua itu, Anda tidak merasa bahwa Anda berkekurangan, disitulah kekayaan itu mulai bertumbuh, teman-teman. Kekayaan itu mulai bertumbuh ketika yang Anda rasakan bahagia terus, ya, tetap bisa bersyukur terus, maka kehidupan Anda akan mulai berubah. Tetapi ketika Anda terus merasakan kemiskinan Anda, kekurangan Anda, maka hidup Anda akan terus kurang dan kurang, terus dalam kondisi miskin. Saya pernah mengalami fase itu, teman-teman. Oleh karena itu saya berani men-sharingkan kepada Anda. Dan ternyata memang prosesnya demikian adanya, dengan kekuatan bersyukur. Mau tidak mau kita harus menerima kondisi kita. Saat Anda benar-benar sudah menerima dengan tulus kondisi Anda, menerima kekurangan Anda, menerima kemiskinan Anda, hingga Anda tidak merasa lagi bahwa Anda miskin, Anda tidak merasa lagi bahwa Anda kurang. Yang ada adalah Tuhan masih baik, saya selalu cukup, buktinya tiap hari saya bisa makan. Ketika yang muncul dalam perasaan Anda adalah perasaan positif, perasaan bersyukur tadi, maka disitulah perubahan hidup Anda sudah dimulai. Semesta akan menambahkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Ya, dari yang Anda awalnya bahagia karena diberi makan tahu tempe, maka secara bertahap Anda akan menemukan variasi makanan lain yang membuat Anda lebih bahagia. Ketika Anda lebih bahagia, maka semesta terus menambahkan lagi kebahagiaannya. Ya, sama. Ketika Anda berjualan, mungkin awal-awal tidak laku, tidak ada yang beli. Tetapi ketika Anda masih mampu untuk bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau masih beri kesempatan hamba untuk menjalankan usaha ini. Besok lagi Anda berdagang, tidak laku lagi. Terima kasih ya Allah, masih Engkau beri kesempatan hamba menjalankan usaha ini. Esoknya lagi ternyata ada yang beli. Total hanya laku
12.000 misalnya. Anda bersyukur, terima kasih Allah, akhirnya ada yang membeli dagangan saya. Percayalah teman-teman, perasaan syukur yang keluar dari dalam hati Anda dengan tulus tadi, itu akan ditangkap oleh semesta, dan semesta akan menambah rasa senang Anda, rasa bahagia Anda. Ya, itu rahasianya. Itu rahasianya. Meskipun maaf kata Anda tidak mengucapkan syukur sekalipun, tetapi Anda menyimpan dengan baik, ya, tercipta perasaan bahagia dalam diri Anda atas hasil Anda yang hanya 12.000 tadi. Semesta akan menangkap perasaan Anda. Jadi sebenarnya kunci utamanya ada pada perasaan kita. Cenderung perasaan negatif atau positif, cenderung perasaan sedih atau perasaan senang, cenderung mengeluh atau cenderung bersyukur. Ya, sebenarnya sederhana. Hanya memang maaf kata kita sebagai manusia, terkadang memang kita terlalu lemah untuk menghadapi liku-liku kehidupan ini. Tetapi percayalah teman-teman bahwa seberat apapun kondisi Anda, masalah Anda, ketika Anda mampu menerima dengan tulus yang Anda jalani saat ini, dan Anda mampu menciptakan perasaan syukur, hingga pada akhirnya Anda benar-benar bisa merasakan bahagianya, sebab Tuhan masih baik terhadap Anda, masih memberikan apa yang Anda butuhkan, maka semesta akan menambahkan kebahagiaan Anda dengan hal-hal yang membahagiakan dalam hidup Anda. Ya, ini fakta, ini realita teman-teman, dan memang prosesnya demikian. Bahkan maaf kata, ketika Anda tidak punya sama sekali harta, tidak punya uang sama sekali, tidak ada beras, tidak ada lauk, nyaris hari itu Anda tidak tahu harus makan apa dan mencari makan di mana. Ketika Anda tidak fokus terhadap apa yang tidak Anda miliki, tetapi Anda masih bisa mensyukuri yang masih Anda miliki, semesta tetap akan menambahkan kebahagiaan dalam hidup Anda. Saya akan membagikan satu rahasia penting teman-teman, di mana Anda tidak akan pernah mengeluh lagi akan kehidupan Anda. Semiskin apapun Anda, seberat apapun permasalahan Anda, ketika Anda masih bisa mensyukuri nafas Anda, maka Tuhan melalui semesta ini akan terus menambahkan hal-hal baik dalam kehidupan Anda. Kuncinya adalah syukuri, terima dengan tulus, dengan ikhlas nafas yang Tuhan berikan. Benar-benar masukkan ke dalam hati Anda. Rasakan bahagianya Anda masih bisa bernafas. Kemudian ucapkan syukur. Ya. Maka kebahagiaan-kebahagiaan yang lain akan ditambahkan. Termasuk ketika Anda merasa bahagia saat Anda menginginkan uang, maka keinginan itu akan mudah sekali diwujudkan oleh semesta. Ya. Satu tips tadi dahsyat teman-teman. Ketika Anda berfokus kepada nafas Anda, ya Allah, terima kasih, Engkau masih memberikan hamba-Mu ini kesempatan untuk bernafas, menikmati indahnya dunia ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika Anda mengucapkan rasa syukur itu dengan tulus, dengan betul-betul perasaan senang, Anda menarik nafas dari hidung, menghembuskan dari mulut, ya, bahkan Anda mulai bernyanyi, Anda mulai mengekspresikan nafas Anda, maka percayalah teman-teman, meskipun Anda hanya mensyukuri satu hal, yaitu nafas Anda, maka kehidupan Anda akan mulai didatangi banyak hal-hal yang membahagiakan. Ya, pertahankan perasaan bahagia itu. Meskipun Anda tidak punya beras, meskipun Anda tidak punya lauk, Anda tidak tahu harus makan apa, tetapi ketika Anda fokus bahwa oh Tuhan masih baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, hamba masih bisa bernafas dengan lega, Engkau masih mengizinkan hamba untuk menikmati indahnya dunia ciptaan-Mu, terima kasih ya Allah. Keajaiban akan datang teman-teman, keajaiban akan datang. Proses ini memang benar-benar membutuhkan ketekunan, membutuhkan sebuah niat tekad. Proses ini melibatkan iman Anda. Ini sebenarnya kunci
rahasia teman-teman yang terkadang kita tidak sadari. Bagaimana kita bisa merubah nasib kita, bagaimana kita bisa memiliki kelimpahan, memiliki kekayaan, ya, terlepas dari kesengsaraan, terlepas dari kemiskinan. Sebenarnya kuncinya di sini. Terkadang kita hanya fokus kepada, maaf kata, hal-hal di luar. Wah, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis? Wah, bagaimana kita bisa berinvestasi? Wah, bagaimana kita bisa membuka sebuah usaha? Terkadang kita hanya fokus keluar. Itu tidak salah, tetapi ada hal yang lebih penting yang harus kita ciptakan, yang harus kita fokuskan, yaitu perasaan kita, perasaan bahagia. Di mana perasaan bahagia itu teman-teman akan ditandai atau akan dilihat dari seberapa mampu kita untuk bersyukur. Ketika Anda mampu bersyukur, artinya Anda mampu menerima dengan ikhlas apa yang Tuhan berikan. Ketika Anda menerima dengan ikhlas, artinya Anda merasa bahagia. Sebab ketika Anda tidak ikhlas, maka perasaan bahagia itu juga tidak akan muncul. Ya, mudah-mudahan Anda cukup memahami, teman-teman ya. Kesimpulannya adalah, segeralah bersyukur ketika, maaf kata, Anda merasa hidup Anda saat ini miskin. Bukan mensyukuri kemiskinan Anda, bukan. Ini perlu saya sampaikan sebab ada beberapa pemahaman yang keliru. Saya dulu juga pernah memahami secara keliru pengertian bersyukur. Ada sebuah ketakutan dalam diri saya. Jika saya mensyukuri apa yang saya makan, padahal saya hanya makan ikan asin, wah, jangan-jangan nanti Tuhan terus-terusan memberi ikan asin. Itu pemahaman yang keliru, teman-teman. Dan karena ketakutan itu, saya tidak mensyukuri makanan yang saya makan. Ikan asin itu saya tidak syukuri. Tetapi saya terus membayangkan makanan-makanan yang lebih enak. Memang itu terwujud. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu hal yang bertahan lama. Berbeda ketika Anda mensyukuri apa yang Anda makan. Anda mampu menerimanya dengan ikhlas, menyantapnya dengan penuh bahagia, tanpa Anda meminta. Semesta ternyata akan menambah kebahagiaan Anda. Yang Anda sudah bahagia dengan ikan asin, semesta akan menambah makanan yang bisa membuat Anda lebih bahagia. Disitulah kebahagiaan itu akan terus meningkat. Ya, mudah-mudahan memahami teman-teman ya. Ulang kembali menyimak video ini agar Anda bisa betul-betul menangkap intisarinya. Video ini teman-teman sengaja saya buat untuk menjawab kegelisahan Anda, kebingungan Anda, bagaimana bisa lepas dari keterpurukan, bisa lepas dari kemiskinan. Kuncinya sekali lagi, mari kita mulai berani menerima apa yang Tuhan berikan, bisa menerima bahkan kekurangan kita dengan tulus dan ikhlas. Jika kita sudah menerima itu, maka ucapkan terima kasih kepada yang sudah memberi, yaitu kepada Tuhan. Rasakan semua pemberian Tuhan dengan penuh bahagia, maka Tuhan akan menambahkan kebahagiaan itu. Jika Anda percaya ini teman-teman, saya berharap Anda adalah orang yang beruntung, sebab kehidupan Anda akan segera berubah. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Mari kita bagikan kepada teman-teman yang lain jika Anda anggap video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita sambung dengan video-video berikutnya, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.